Oke, sekarang kisah yang selanjutnya adalah kisah Khabbab bin Al-Arat. Ya, kita barangkali seringkali mendengar kisah Bilal bin Rabah, tapi kita seringkali melewatkan Khabbab bin Al-Arat ini. Dan dia juga termasuk sahabat yang paling keras siksaannya, bahkan lebih dari Bilal bin Rabah. Bagaimana kisahnya? Saya sudah memberikan beberapa resume di sini karena saya sudah baca ya. Nah, tapi saya akan bacakan aja untuk yang sedang menonton saat ini. Khabbab bin Al-Arat ini adalah anak yang cerdik dan penuh berkah, hidup di lingkungan keluarga dan orang-orang yang mencintainya dari kabilah Bani Tamim. Jadi Khabbab ini adalah berasal dari kabilah Bani Tamim. Nah, tiba-tiba kabilahnya itu diserang oleh kabilah lain dan akhirnya kabilahnya kalah. Akibatnya kaum wanita itu ditawan, ternaknya dirampas dan anak-anak diambil. Di antara mereka adalah Khabbab. Nah, Khabbab itu berpindah ke satu tangan ke tangan yang lain dan akhirnya nanti tiba di Mekah. Nah, nanti di Mekah dia dibeli oleh Ummu Anmar Al-Huzaiyah dari pasar hamba sahaya, dan setelah sebelumnya wanita ini melihat sesuatu pada diri Khabbab yang mendorongnya untuk membelinya. Jadi ada pancaran yang baik dari diri Khabbab, akhirnya dia membelinya. Dan Khabbab ini berbadan sehat, tanda-tanda kecerdikan sudah nampak darinya, dan akhirnya wanita tersebut ya si Ummu Anmar ini menyerahkan Khabbab ini kepada seorang pandai besi. Nanti Khabbab disuruh untuk belajar membuat pedang, dan akhirnya tidak lama kemudian Khabbab sudah bisa membuat pedang, dan akhir nanti si Ummu Ammar ini menyewa sebuah kios untuk Khabbab agar bisa bekerja mandiri, dan nanti keuntungannya itu akan diberikan kepada Ummu Ammar. Nah, begitu kisah awalnya, dan terlihat bahwasanya nanti Khabbab itu terlihat orang yang jujur, amanah ya, dan pandai juga dalam membuat pedang, akhlaknya yang mulia, dan serta wajahnya yang selalu bersinar di hadapan pelanggannya. Dan nanti Khabbab ini terus menjalani kehidupannya, namun dalam hatinya dia berusaha agar mencari tahu cara agar bisa terlepas dari perbudakan ini. Hingga suatu hari dia mendengar dari salah satu yang yang membeli pedang kepadanya atau pembelinya, atau pelanggannya, disebutkan bahwa ada orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu itu Khabbab penasaran, dan akhirnya dia berusaha untuk bisa mencari tahu tentang hal tersebut. Nah, akhirnya nanti dia masuk Islam. Jadi ketika si Khabbab sudah masuk Islam, maka orang-orang mulai membencinya. Orang-orang mulai meninggalkan kiosnya. Orang-orang mencari tempat lain untuk belanja, dan akhirnya dia terkucilkan. Bahkan keluarganya, majikannya juga turut serta dalam menyiksanya. Ini dari Khabbab, langsung dia berkata, "Dulu aku adalah seorang pandai besi di Mekah. Aku membuat sebilah pedang pesan Al-As bin Wa'il. Lalu aku datang menagih pembayarannya. Dia berkata, aku tidak mau bayar sebelum engkau kafir kepada Muhammad. Maka aku jawab, aku tidak akan pernah kafir kepada Muhammad SAW sampai engkau mati, kemudian engkau dibangkitkan. Dia berkata, jika dibangkitkan, aku pasti memiliki harta. Lalu aku akan melunasi hutangku padamu. Lalu aku katakan hal itu pada Rasulullah SAW. Lalu turunlah, lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Nah, begitu kisah tentang Khabbab. Nah, kabar tentang masuk Islamnya si Khabbab ini sampai ke telinga Ummu Anmar. Nah, sehingga nanti wanita ini mendatangi Khabbab dengan membawa saudaranya Siba bin Abdul Uzza, dan diiringi beberapa pemuda kabilah Khuza'ah. Dan akhirnya setelah yakin Khabbab itu ternyata memang masuk Islam, dan akhirnya mereka memukuli Khabbab dengan siksaan yang sangat berat sekali. Bahkan Khabbab diletakkan di tanah yang lapang di Mekah ya, dengan kondisi yang sangat panas sekali di padang pasir. Bajunya dilepas dan digantikan dengan baju besi. Bayangkan, dia dijemur dengan dimasukkan ke dalam baju besi, dan nanti dijemur tanpa diberikan minum sama sekali. Sampai Khabbab itu terlihat kesulitan, kepayahan. Nah, tapi mereka disuruh si Khabbab disuruh untuk keluar dari agama Muhammad, tapi Khabbab tetap teguh dalam pendiriannya. Nah, lalu bahkan si Khabbab mengatakan, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Dia juga menerima siksaan berupa rambutnya dijambak, kemudian ditarik dengan sangat kuat, memelintir lehernya dengan sangat keras, meletakkannya di atas arang panas berkali-kali. Nah, jadi si Khabbab ini diletakkan di atas arang yang panas gitu. Dan kemudian mereka meletakkan batu di dadanya sehingga Khabbab tidak sanggup berdiri lagi. Ini siksaannya. Ini bahkan disebutkan di sini, semua besi yang ada di kios Khabbab itu yang dia siapkan untuk membuat pedang itu disulap oleh orang kafir menjadi rantai besi, lalu mereka meletakkan rantai itu di api yang menyala-nyala, kemudian mereka melilitkannya ke badan, kedua tangan dan kedua kaki Khabbab. Nah, begitu, siksaannya lebih berat sebenarnya dari Bilal bin Rabah sebenarnya ya. Nah, sampai Khabbab itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami?
Maka Nabi Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, salah seorang dari mereka ditangkap, dia ditanam di dalam tanah, lalu sebuah gergaji diletakkan di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya, namun mereka tidak keluar dari agamanya. Demi Allah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan perkara ini sehingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah, dan serigala terhadap dombanya, akan tetapi kalian terburu-buru. Rasulullah tetap memberikan semangat, memberikan dukungan kepada orang-orang yang disiksa pada waktu itu, karena pada waktu itu tidak hanya Khabbab bin Al-Arat yang mendapat siksaan, orang-orang lemah yang masuk Islam juga menerima siksaan yang begitu dahsyat ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, bahkan mengajarkan seluruh umat manusia ya, bahwa mereka yang bergerak dalam dakwah itu pasti akan diuji. Kita lihat sekarang di zaman sekarang, ketika orang-orang yang terjun ke dalam dunia dakwah itu pasti akan mendapatkan sebuah ujian, cobaan ya. Ini firman Allah terkait tentang ujian tersebut. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang dusta. Banyak lagi kisah yang lainnya, banyak lagi hadis yang firman-firman atau dalil-dalil yang lain. Atau kami mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi kita yang saat ini sedang berada di dunia dakwah. Beberapa waktu kemudian ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Khabbab bersiap-siap untuk berangkat. Nah, tapi Khabbab ini tidak mau meninggalkan Mekah sebelum Allah mengabulkan doa atas keburukannya atas Ummu Anmar, karena dia sudah menyiksa Khabbab pada waktu sebelum dia masuk Islam. Nanti ya, si Ummu Anmar ini dia menderita sakit kepala yang belum pernah didengar rasa sakitnya yang sepertinya. Karena rasa sakitnya yang luar biasa, dia melolong seperti anjing. Anak-anaknya pergi ke sana kemari mencari dokter. Lalu mereka mendapatkan saran bahwa tidak ada kesembuhan bagi ibu mereka selain menempelkan kepalanya dengan besi panas. Ia pun pasrah karena tidak ada pilihan lain kecuali diobati dengan menempelkan besi panas pada kepalanya. Rasa sakit akibat pengobatan ini membuatnya melupakan rasa sakit yang dideritanya. Sama yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arat, di mana panas itu berada di tubuhnya. Ketika hijrah ke Madinah, ia merasa seperti sedang istirahat yang begitu panjang. Selama ini sudah seringkali dia mendapat siksaan, sehingga ketika dia hijrah, dia begitu menikmatinya. Khabbab ini ikut serta dalam perang Uhud. Nah, dadanya terasa tenang dan kedua matanya tenteram ketika melihat Sibak bin Abdul Uzza, ya, saudara Ummu Anmar yang pada lembaran sebelumnya disebutkan bahwasanya dialah yang menyiksa Khabbab pada waktu Khabbab ini masih di Mekah. Ya, dia mati di tangan singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Dia. Nah, Khabbab waktu itu ikut serta juga dalam peperangan bersama Rasulullah karena mengharap syahid di jalan Allah, tapi pada waktu itu Khabbab tidak meninggal ya. Kemudian Khabbab ini umurnya panjang sehingga mendapati masa Khulafaur Rasyidin yang keempat. Berarti dari masa Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman masih hidup, dan Ali bin Abi Thalib juga masih hidup. Nah, jadi bisa menikmati bagaimana rasanya menjadi seorang muslim yang penuh dengan perjuangan pada masa itu. Pada suatu hari Khabbab datang kepada Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Maka Umar mendudukkannya di tempat duduknya. Umar berkata, di muka bumi ini tidak seorang pun yang paling berhak untuk duduk di sana daripada orang ini selain satu orang. Maka Khabbab bertanya, siapa orang itu wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, Bilal bin Rabah maksudnya. Maka Khabbab berkata, dia tidak lebih berhak daripada aku. Di antara orang musyrikin itu ada orang di mana Allah itu melindungi Bilal dengan mereka. Di Bilal itu ada orang musyrikin yang melindungi Bilal, ada beberapa. Sebaliknya, aku tidak memiliki siapapun yang melindungiku. Karena ingat tadi, kalau itu kan dia adalah hasil rampasan orang-orang yang mengalahkan Bani Tamim tadi ya, dan akhirnya si Khabbab dijual, sehingga tidak ada satupun keluarga yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, aku masih ingat pada suatu hari mereka menangkapku lalu menyalakan api dan memanggangku di atasnya. Lalu seorang laki-laki dari mereka menginjakkan kakinya di dadaku. Aku tidak melindungi diriku dari tanah, atau dia berkata, panasnya bumi, kecuali dengan punggungku. Lalu Khabbab membuka punggungnya yang memutih, bekas terbakarnya itu. Nah, jadi begitu siksaan Khabbab itu sebenarnya lebih keras dibandingkan Bilal bin Rabah ya. Nah, kemudian ada lagi kisah bahwasanya ketika Khabbab ini sakit, maka si Abu Wail Syakik ini
menyampaikan, dia menjenguk Khabab ketika sedang sakit, lalu dia berkata, jadi si Khabab ini berkata, di dalam kota itu ada 80.000 dirham, demi Allah aku tidak mengikatnya dengan tali dan aku tidak menahannya dari orang yang memintanya. Lalu si Abu ini menangis ya. Maka hadirin bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia berkata, aku menangis karena sahabat-sahabatku telah berlalu dan dunia telah mengurangi mereka sedikit pun. Lalu kita hidup sesudah mereka sehingga kita tidak menemukan tempat selain tanah. Ya. Jadi Khabab ini zuhud rupanya ya, seperti itu. Kemudian Khabab akhirnya wafat di Kufah tahun 37 Hijriah dalam usia 73 tahun. Nah ini artinya ibu kota Muslim udah pindah ke Kufah ya, karena di Madinah sudah ada pemberontakan di masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyalatkannya ketika pulang dari Siffin, dan dialah sahabat pertama yang dimakamkan di Kufah. Jadi di Kufah itu kan baru, maka si Khabab ini orang pertama yang dimakamkan di sana. Ali radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Khabab, dia masuk Islam karena berharap berhijrah, karena taat dan hidup sebagai mujahid. Ya, oke, itu saja kisah tentang Khabab bin Al-Arat.